Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi retret kepala daerah ke KPK. Apa bukti hingga apa yang diharapkan dari laporan ini? Selengkapnya kita bahas bersama peneliti PBHI Anissa Azhara yang juga bertindak sebagai pelapor. Malam Mbak Anissa. Dan ada juga anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKB Hasbiollah Ilyas. Malam Bang Hasbi. Malam Mbak. Ya, saya mau ke Koalisi Sipil selaku pelapor nih. Mbak Anissa, jadi Anda kemarin sama teman-teman datang ke KPK, kenapa melapor? Oke, jadi selamat malam semuanya. Kami dari PBHI dan juga Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan dugaan korupsi terkait dengan penyelenggaraan retret ini didasarkan atas 3 poin utama yang sudah kami kumpulkan juga bukti-buktinya dan juga sudah kami telusuri gitu kan. Yang pertama itu terkait dengan penggunaan APBN yang kami pertanyakan juga ketransparansinya. Yang kedua indikasi terkait dengan pengadaan barang jasanya yang ternyata tidak transparan. Kemudian juga ada terkait konflik kepentingan. Yang awalnya ini dimulai dengan surat edaran awal dari Kemendagri terkait kepala daerah itu wajib untuk membayar biaya orientasi atau biaya retret ini menggunakan APBD, tapi kemudian pada 13 Februari 2 hari setelahnya itu direvisi yang menyatakan pembiayaan akan ditanggung seluruhnya oleh APBN. Tapi revisi ini harus dicatat tidak menghapus fakta bahwa para kepala daerah telah lebih dulu diminta untuk mentransfer dana ke PT LTI yang mana kita total itu ada buktinya Mbak Anissa? Kepala. Iya, kami juga melampirkan bukti itu di dalam laporan kami. Ada sekitar 11 miliar yang sudah ditransfer dan juga diterima melalui rekening PT LTI oleh 503 kepala daerah. Nah, di situ kami menghitung juga dari APBN yang seharusnya mengalokasikan sebesar 10 miliar untuk 1092 peserta, tapi yang ikut hanya sebanyak 503 kepala daerah, yang mana seharusnya biayanya hanya sekitar 4,76 miliar. Tapi total dana yang sudah dikumpulkan oleh PT LTI dari APBD itu mencapai 11 miliar. Sehingga ada selisih 6,29 miliar yang tidak tahu ini dana APBD yang dialihkan ini digunakan untuk apa, tidak ada transparansi di sana. Dan juga pengadaan terkait dengan... Berarti ini ada laporan dugaan korupsi sebesar 6 miliar lebih yang karena hanya digunakan sekitar 5 miliar gitu Mbak Anissa? Betul, karena kan itu salah satunya terkait dengan penggunaan anggarannya kami sudah melampirkan juga dalam laporan kami. Nah, kemudian juga seperti yang di teman-teman Kompas mungkin sudah melakukan penelusuran juga di dalam sistem informasi rencana umum pengadaan Kemendagri itu tidak ada proses pengadaan yang sah nih untuk penyelenggaraan retret. Oke, saya tanyain hal itu dulu ya Mbak Anissa. Saya tanya hal itu dulu ke Bang Hasbiollah. Bang, ini ada laporan dari teman-teman dari PBHI, ada Koalisi Masyarakat Sipil juga. Tadi ada dugaan korupsinya. Begini Mbak, menurut saya apa yang dilakukan oleh Mbak Anissa ini bagian dari kontrol dari masyarakat sipil ke pemerintah. Ini sesuatu hal yang sangat bagus menurut saya. Kritik supaya pemerintahan itu lebih kuat, makanya harus kontrol dari masyarakat sipil. Bukan hanya di parlemen, bukan hanya di institusi pemerintah yang mengontrol pemerintahan. Dan menurut saya kita harus praduga tidak bersalah, tidak bisa. Kita jangan sampai negara ini dibuat itu dengan asumsi. Kita harus memberikan bukti yang kuat bahwa silahkan adukan ke lembaga hukum kalau memang ada sesuatu yang dilanggar dari acara retret itu. Nah, saya berharap Mbak Anissa ini memberikan bukti-bukti yang kuat ke KPK. Tadi yang dilansir oleh juru bicara KPK mengatakan masih menelaah apakah ada ada dua bukti atau tidak. Ini kan gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini ada indikasi korupsi, ini indikasi korupsi. Yang menentukan ini ada korupsi atau tidaknya itu lembaga hukum. Ya, tadi kan dilaporkan. Bang, tapi masalahnya gini. Dari Kejaksaan Agung atau kepolisian. Nah, Bang Hasbi, tapi gini, pada saat teman-teman di Kompas TV juga mencoba untuk membuka laman LPSE di Kementerian Dalam Negeri ini mencari tahu sebenarnya tender atau lelang pada saat penyelenggaraan retret kepala daerah, ternyata ini nggak ada nih. Kita tidak menemukan nama-nama pemenangnya.
tendernya? Oh begini Mbak, kalau soal tender ini hampir seluruhnya di pemerintah daerah walaupun pemerintah pusat itu ada yang penunjukan langsung atau melalui lelang. Kita harus lihat dulu. Saya juga tidak paham di sini apakah acara retret ini penunjukan langsung dari pemerintah pusat atau memang berdasarkan lelang. Misalnya seperti ini. Misalnya di daerah di provinsi DKI Jakarta atau di daerah-daerah lain. Salah satu contoh di provinsi DKI Jakarta ini tender yang 200 juta misalnya atau 100 juta itu bisa penunjukan langsung. Ini kan tapi di atas Bang. Nah, itu saya kasih contoh-contoh di DKI Jakarta ya. Kalau di nasional ini berapa gitu? Yang bisa memang penunjukan langsung atau skala di sini memang darurat untuk untuk apa? Untuk pelatihan kepada kepala-kepala daerah yang memang harus digembleng supaya lebih baik nanti memimpin daerah. Oke, jadi alasannya tadi kedaruratan ya, makanya tidak ada proyek lelang maupun juga kemudian penunjukan langsung. Kita lihat Mbak, ini apakah kita lihat ya, saya juga kurang mengerti atau memang ini darurat atau alasan memang ini penunjukan langsung. Kan ada memang yang proyek itu penunjukan langsung. Bang Hasbi dari Mensesnek sendiri bilangnya kalau ini ada proses lelang nih, melalui proses lelang. Kalau memang proses lelang harus dijalani proses lelang, kita lihat ada tidak indikasi korupsinya yang dilakukan di acara ini kan memang harus benar-benar dibuktikan. Seperti itu Mbak. Oke. Karena ini saya mendukung apa yang disampaikan oleh sahabat kita ini siapa namanya Dahra ini bahwa Anita kontrol dari masyarakat sipil ke pemerintah supaya pemerintah yang bersih. Mbak Anissa, tadi tanggapannya kalau dari Pak Wamendagri bilang silakan saja kalau mau diperiksa di audit begitu, yang jelas ya kita transparan kok. Iya, karena kami juga memahami ya kalau kita ngomongin bahwa setiap proses hukum itu ada yang namanya asas praduga tak bersalah. Tapi karena itu kami juga mendorong laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi ini kami laporkan ke KPK. Kami menegaskan lagi kalau laporan ini kita dasarkan pada bukti-bukti awal yang menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan dan juga pengelolaan anggaran yang tidak transparan di mana ini juga dapat dikenai terhadap tindak pidana korupsi. Nah, setiap orang yang dilaporkan memang belum tentu bersalah sebelum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap, tapi itulah gunanya pelaporan ini kami lakukan karena tujuannya supaya mendorong proses penyelidikan yang profesional dan juga transparan oleh KPK supaya memastikan apakah benar terjadi pelanggaran hukum atau tidak, apakah memang benar juga ada indikasi korupsi yang kami telusuri ini dapat dibuktikan atau tidak oleh KPK. Tapi yang pasti kemudian juga oleh Wamendagri respon yang diberikan, kami rasa kami akan menunggu juga proses penyelidikan dari KPK dan juga mendorong supaya segera dibuka proses penyidikannya dan dilakukan secara objektif gitu kan dan berbasis bukti. Oke, dari komisi untuk laporan kami. Oke, nah kalau diharapkan diproses terus ya di KPK. Nah tapi dari Komisi 3 sendiri Bang, apakah ada dalam waktu dekat misalnya memanggil pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan retret ini Bang? Belum terjadwal ya, belum terjadwal sampai hari ini. Yang kita jadwalkan memang kasus yang lebih besar, misalnya kita besok dengan Jampitsus pidana khusus Kejaksaan Agung membahas mungkin segala hal yang lebih besar dalam artian misalnya soal Pertamina, soal yang lain. Ini juga persoalan yang besar. Kita korupsi itu dalam artian kita harus bersihkan dari segala lini. Kita harus bersihkan dari segala lini dan sampai hari ini belum kita ada pembahasan sampai ke masalah retret. Termasuk juga dengan belum ada pembahasan misalnya pemanggilan ke KPK misalnya untuk menelusuri laporan ini? Kita lihat perkembangannya sampai hari ini baru indikasi, indikasi belum kita lihat alat buktinya ada atau tidak. Oke, nah Mbak Anissa kan pada saat pelaporan kemarin juga retret sudah digelar. Nah rencananya kan memang ada retret gelombang kedua ya bagi yang kemarin berperkara di MK. Nah ini apa yang diharapkan di laporan ini dan kemudian nanti akan ada retret gelombang kedua Mbak?
Harapan dari laporan ini tentunya kami mendorong supaya KPK memanggil para terlapor yang khususnya segera diperiksa atas dugaan ini. Kemudian juga seperti yang sudah disampaikan oleh Wamendagri, harapan kami juga utamanya adalah audit terhadap dana ini segera dilakukan, khususnya untuk dana APBD yang sudah ditransfer ke PT LTI. Karena apabila itu terbukti melanggar hukum harus dikembalikan ke negara dan itu adalah bentuk menguntungkan pihak-pihak tertentu gitu kan. Dari situ juga kami melihat supaya ke depannya ada transparansi dalam pengadaan barang dan jasa supaya mekanisme tender itu harus dipatuhi sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018. Jadi kami juga berharap lewat dimasukkannya laporan ini masyarakat dan juga teman-teman media untuk terus mengawal kasus ini supaya tidak terulang pola-pola yang sama. Oke, ada karena tadi ada laporannya ada dugaan korupsinya di sana gitu ya, yang dilaporkan oleh teman-teman dan juga termasuk Mbak Anissa. Terima kasih Bang Hasbiollah, terima kasih Terima juga kasih, Mbak Mbak. Anissa, selamat malam.